البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 46 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah karya Fadilati Syekhina Adil Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, dan ini masih di matanya sekarang. Qala al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba, tiada keraguan di dalamnya. Baik, walaupun ini masa hadapan tapi tidak didatangkan dengan fi'il mudhari, dia didatangkan dengan apa? Isim fa'il, menunjukkan kepastian. Baik. Dengan naatnya adalah la raiba fiha, tanpa ada kebimbangan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang man yamut, membangkitkan orang yang mati. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya keimanan pada hari kiamat ini disebutkan di seluruh kutub samawiyah. Ini adalah dakwah para nabi semuanya. Bahkan awal-awal dari wahyu kepada Nabi Musa juga membicarakan masalah itu. Tayyib, inna sa'ata atiyah, menunjukkan hari kiamat memang pasti akan tiba. Dijelaskan oleh At-Tabari rahimahullahu taala, pembahasan hari kiamat itu didahulukan di awal-awal dakwah. Selain masalah tauhid, juga mengingatkan masalah orang akan dibangkitkan, karena mengingat kematian dan mengingat akan adanya pemeriksaan setelah alam kematian itu akan menyebabkan orang menjadi takut untuk berbuat maksiat, menyebabkan orang menjadi bersemangat untuk memperbaiki bekal hari akhiratnya. Baik. Makanya dengan sebab itu banyak orang-orang kafir yang mereka mendebat para nabi tentang masalah hari kiamat, padahal semua nabi menyebutkan adanya hari kiamat, tetapi banyak juga dari mereka yang tidak meyakini ada hari kiamat. Sampai mengatakan apa? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia membuat untuk kami perumpamaan dan dia lupa pada penciptaannya sendiri. Dia mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan dia sudah hancur luluh, dalam keadaan dia reput. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Rasulullah, yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya pada kali yang pertama. Tayyib, orang tersebut adalah Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Intinya dakwah masalah hari kiamat ini bukan setelah periode Madinah, bahkan ini masih di awal-awal, dan bahkan semua nabi dan rasul menyebutkan masalah itu, dibangkitkannya orang-orang yang mati. Qala kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana Allah memulai mereka, mereka akan kembali. Dan pengulangan itu lebih mudah lagi bagi Allah daripada penciptaan pertama, dan semuanya senang bagi dia. Wa annallaha subhanahu wa ta'ala dha'afa li ibadihil mu'mininal hasanat. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan untuk para hambanya yang beriman. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, ini adalah kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain, maka keutamaan ini hanyalah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang lain satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Adapun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan atau lebih lagi. Ini dari perbandingan antar umat. Di antara kelebihan umat Muhammad adalah itu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Di antara keistimewaan umat Muhammad dibanding yang lainnya adalah amal solehnya itu dilipat gandakan. Sementara umat yang lain tidak demikian. Ini secara mendasar demikian. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan pahala 2 kali lipat, itu terserah Allah. Baik.
Kemudian wasafahalahum bitaubati an kabairis sayyiat, dan Allah memaafkan untuk mereka dengan sebab taubat dari keburukan-keburukan yang besar, dari dosa-dosa besar. Ya, dengan sebab taubat maka dosa-dosa tadi diampuni dan dimaafkan. Wa ghafara lahumus saghaira bijtinabil kabair, dan Allah mengampuni untuk mereka dosa-dosa kecil dengan sebab mereka menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menghapus untuk kalian dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat pemasukan yang mulia. Ini salah satu dari sebab terhapusnya dosa-dosa kecil. Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa menyebutkan ada 10 sebab. Memang diantaranya adalah menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil akan ikut dihapus. Kemudian waja'ala malam yatub minal kabair sa'iran ila masyiatih, dan Allah menjadikan orang yang belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya itu menuju kepada kehendak Allah, yaitu tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang diperbuat terhadapnya, dan Dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu untuk orang yang Dia kehendaki. Untuk dosa kecil, untuk dosa yang lebih ringan dari dosa syirik, maka ini terserah Allah Ta'ala. Wa man aqabahullahu binarih, dan barang siapa dihukum oleh Allah dengan apinya, akhrajahu minha biimanih, Allah akan mengeluarkan dia dari neraka tadi dengan keimanannya. Ma'ruf, neraka asalnya adalah untuk orang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan untuk orang kafir. Jadi asal neraka adalah untuk orang kafir, sebagaimana surga itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kenapa ada orang beriman masuk ke dalam neraka? Kembalinya pada apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan neraka dimasuki dengan sebab amal-amal buruk, dan amal buruk adalah cabang kekufuran. Makanya barang siapa melakukan cabang-cabang kekufuran, boleh jadi dia akan dibakar di dalam neraka sesuai dengan kadarnya. Tapi dengan sebab dia memiliki asal iman, maka akan keluarlah dia, karena tempat tinggal mukminin adalah di surga. Fa'adkhalahu bihi jannatah. Kemudian dengan imannya tadi Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan seberat dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Mithqala dzarratin khairan, ya khairan mansub sebagai apa? Tamyiz. Baik. Dia akan melihatnya, melihat hasil amalannya itu. Nanti di hari kiamat semuanya akan ditunjukkan amalannya dan hasilnya. Walaupun seukuran dzarrah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menganiaya walaupun seukuran dzarrah. Kalau itu adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Qal wa yukhriju minha bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah akan mengeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syafa'alah, orang yang Nabi beri syafaat. Min ahlil kabair, dari pelaku dosa besar. Min ummatih, dari umat beliau. Tayyib. Wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannah, dan bahwasanya Allah yang maha suci telah menciptakan surga. Yaitu ini kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, surga sudah ada. Fa'addaha dara khuludin li auliyaih, kemudian Allah mempersiapkannya sebagai negeri kekekalan untuk para walinya. Aulia jamak dari apa? Wali. Wali dari apa? Al-wilayah, mengandungi 3 perkara minimalnya, yaitu al-qurbah wan nusrah wal mahabbah. Taib. Namanya waliullah adalah yang cinta pada Allah, yang
mendekat kepada Allah dan juga menolong agama Allah. Ini wali. Disebutkan oleh Syekhul Islam, al-wilayah lawannya adalah al-bughd wal adawah, yaitu kebencian dan permusuhan. Yang lain mengatakan ditambah dengan apa? Al-bu'd, bukan hanya bughd tapi bu'd, yaitu menjauh. Sebagian wilayah itu artinya qurbah, dekat, kedekatan, maka lawannya adalah jauh. Thayyib. Wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhihil karim, dan Allah akan memuliakan mereka di dalam surga itu. Bentuk pemuliaannya apa? Dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Iya. Wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bersinar cemerlang. Dalam keadaan apa? Mereka melihat kepada wajah Rabb mereka. Thayyib. Demikian pula dalam ayat yang lain, alal araiki yang turun, di atas sofa-sofa di surga mereka itu melihat. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, mutlaknya melihat itu dikembalikan kepada sesuatu yang paling besar, yaitu Allah Ta'ala. Berarti memang mereka akan melihat wajah Allah Ta'ala. Ayat ini sebagai apa? Sebagai perbandingan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam pembahasan yang sama dikatakan apa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Tidaklah demikian, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalangi dari Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i, apa itu? Lamma hajaballahu a'da'ahu minan nadhari ilaih akramallahu ta'ala awliya'u bin nadhari ilaih. Tatkala Allah Ta'ala menghalangi musuh-musuhnya dari melihat kepadanya, berarti Allah memang memuliakan para walinya dengan melihat kepadanya. Baik. Jadi ini adalah sebagai bentuk pemuliaan. Kalau semuanya tidak melihat, berarti tidak ada bezanya. Orang kafir pun tidak boleh melihat. Orang kafir tidak melihat. Lalu apa bezanya dengan mukmin? Sementara ayat tadi berisi apa? Berisi hukuman. Polanya adalah pola hukuman, hukubah. Ar-rabbihim lamahjubun, mereka terhalang dari Rabb mereka. Ini sebagai bentuk hukuman, berarti orang mukmin diberi keutamaan dengan melihat Rabb mereka. Ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang apalagi yang lebih parah itu Jahmiyah, yang mengatakan Allah tak mungkin dilihat dan Allah tidak boleh dilihat. Karena melihat berarti menuju kepada jihah, pada arah tertentu. Sementara Allah disucikan dari arah tertentu. Kita tanya, dari mana engkau tahu macam itu? Siapa yang ngajari macam itu? Nabi tak pernah cakap macam itu. Tapi Allah dilihat dari atas, selesai, ke arah atas, maksudnya dia di atas. Kemudian wahiyallati ahbata minha Adam, dan surga itulah yang mana Allah menurunkan Adam darinya. Ini salah satu dari pendapat para ulama. Surga yang mana Adam itu keluar darinya memang Jannatul Khuld itu sendiri, Jannatul Aden itu sendiri. Tapi kalau kekal, kenapa Adam sampai keluar? Itu kekekalannya nanti di hari kiamat. Sementara di awal-awal tidak dijamin beliau kekal. Sementara Allah memang menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, pasti akan turun memang dengan suatu hikmah. Ini alal khilaf, dan inilah yang rajih. Setelah pembahasan panjang sangat oleh Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah, insyaallah yang rajih adalah surganya adalah surga yang nanti di hari kiamat akan ditunjukkan kepada kita itu untuk kita, semoga kita boleh masuk ke situ. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah, oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, dan juga para ulama yang lain meriwayatkan dari Abi Hurairah, tatkala surga itu didekatkan, maka manusia mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, adkhilnal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, masukkanlah kami ke dalam surga. Maka Nabi Adam mengatakan, wa hal yukhrijukum minal jannah illa khati'atu abikum. Tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali kesalahan ayah kalian. Ini menunjukkan surganya memang surga yang itu. Bukan surga seperti yang dikatakan pendapat kedua, surga Aden, yaitu di bumi, di tempat yang namanya Aden, dan seterusnya. Khilafnya sangat panjang. Kemudian Nabi Yahu wa Khalifatah, jangan dilipat-lipat gitu. Nanti cepat rusak. Sudah lipat sekali sudah. Yaitu nabinya dan khalifahnya.
ila ardih, ke buminya, bima sabaqa fi sabiqi ilmih, dengan perkara yang telah berlalu di ilmu Allah yang telah lampau. Tayyib, Allah tahu apa yang akan terjadi dan semuanya ditakdirkan oleh Dia dengan hikmahnya. Wa khalaqan nar, dan Allah telah menciptakan neraka. Fa'addaha dara khulud, kemudian Allah mempersiapkannya sebagai negeri kekekalan, liman kafara bih, untuk orang yang kufur kepadanya. Yang tidak kufur mungkin hanya walaupun masuk tapi suatu saat akan keluar. Tayyib, ini jelas insyaallah. Tayyib, masih punya iman, tapi yang kufur kekal. Wa alhada fi ayatih, dan dia memesong, melakukan penyimpangan pada ayat-ayatnya. Wa kutubihi wa rusulih, terhadap kitab-kitabnya dan para rasulnya. Wa ja'alahum mahjubina an ru'yatih, dan Allah menjadikan mereka terhalangi dari melihatnya. Alal khilaf, kalau yang di padang mahsyar, di kalangan Ahlus Sunnah terjadi khilaf, apakah orang kafir dan munafikun melihat Allah untuk di padang mahsyar? Khilafnya sangat panjang tentang itu. Baik. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumal qiyamah, dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan datang pada hari kiamat. Ya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu akan datang dalam keadaan malaikat berbaris-baris. Baik, ini sifatul maji, demikian pula sifatul ityan, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika wa qudiyal amr. Tidaklah mereka menantikan kecuali ketibaan Rabbmu dalam keadaan malaikat itu ada di naungan awan dan diselesaikan urusan. Wal malaku soffan soffa, dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Ini mansub maf'ul mutlak. Walaupun alal khilaf di kalangan mufassirin, maf'ul mutlak ini menjelaskan nau'iyatul fi'il atau apa, khilafnya panjang. Tapi jelas ini ma'rufnya adalah maf'ul mutlak, soffan soffa. Li'arudil umam, untuk umat-umat itu disodorkan, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampilkan, akan disodorkan kepada Allah. Tidak ada yang tersamarkan dari Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala dari kalian. Semuanya akan dinampakkan. Wa hisabiha, dan pemeriksaan untuk mereka semua. Maka dikatakan apa? Ad-din, yaumul hisabi wal jaza, hari pemeriksaan dan pembalasan. Wa uqubatiha, ya, dan untuk menghukumnya. Baik. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau amalannya baik maka balasannya baik, kalau amalannya buruk balasannya juga buruk. Baik. Wa sawabiha, dan ganjarannya. Ajr, pahala dikatakan sawab karena dia yasubu, yaitu kembali kepada pelakunya sendiri. Wa tudha'ul mawazin, dan timbangan-timbangan itu akan diletakkan liwazni a'malil ibad, untuk menimbang amalan para hamba. Jelas amalan itu ditimbang, membicarakan masalah amalan, masalah timbangan, kemudian famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan seterusnya amalan ditimbang. Baik. Kalimatani saqilatani alal mizan khafifatani alal lisan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Baik. Ini menunjukkan amalan ditimbang, dan juga ternyata buku-buku juga ditimbang sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Abdullah bin Amr ibnul As, itu masalah bitaqah, dan 99 catatan itu orangnya juga ditimbang sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah inda Muslim, akan didatangkan orang yang gemuk besar dan seterusnya kemudian ditimbang. Demikian pula hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaki beliau ditimbang, ternyata lebih berat daripada Uhud, menunjukkan orangnya juga ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan-timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflih. Al-muflih yaitu apa itu? Al-faiz bil matlub wan naji minal marhub, kata Syekhul Islam. Muflih adalah al-faiz bil matlub, orang yang berjaya mendapatkan apa yang dia inginkan.
wan naji minal marhub, dan yang selamat dari perkara yang dia khawatirkan. Itulah dikatakan muflih, orang yang beruntung. Wa yu'tauna sahaifahum, mereka diberi lembaran-lembaran mereka bi a'malihim, dengan amalan-amalan mereka itu. Faman utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka barang siapa diberi kitab amalannya itu dengan tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, yaitu apa itu? Al-ard, sekedar ditunjukkan saja, amil takada wa kada yauma kada wa kada. Sekedar diingatkan dan ditunjukkan, ini amalanmu begini dan begini. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahrih, barang siapa diberi kitabnya dari arah belakangnya, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu dengan tangan kirinya dari arah belakang. Ini sudah mundirus syarr. Apa itu? Memperingatkan adanya keburukan. Tidak lagi pakai tangan kanan, berarti sudah alamat sangat buruk. Naudzubillah. Faulaika yaslauna sa'ira, mereka itulah yang akan masuk dan dibakar dalam neraka sa'ir. Yasla, yaitu masuk dan dibakar. Tayyib. Wa anna sirata haqq, dan bahwasanya jalan tersebut adalah benar, yaitu apa itu? Jisrun mamdudun ala matni jahannam, yaitu sejenis jembatan jejantas yang terbentang di atas permukaan jahannam. Ini diingkari oleh orang-orang Khawarij dan tidak layak mereka mengingkarinya. Allah Maha Kuasa dan Nabi benar adanya, kalamnya itu benar, kenapa diingkari? Mereka mengatakan sirat ini maknawi saja. Tapi yang betul adalah di dunia masih maknawi, yaitu syariat ini adalah siratul mustaqim. Di akhirat betul-betul dia mujassad. Dan Allah Maha mampu itu. Apa yang susah bagi Allah Ta'ala? Yajuzuhul ibadu biqadri a'malihim. Yajuz yatajawas wa yamurru alaih. Para hamba akan melewatinya, melintasinya sesuai dengan kadar amalan mereka. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, tajri bihim a'maluhum, amalan mereka yang memperjalankan mereka. Makanya ada yang yamurru kalbar, lewatnya, melintasnya seperti kilat. Wa minhum may yamurru ka apa itu? Katoir, ada juga yang melewatinya adalah seperti burung. Wa minhum man yamurru karih, ada yang seperti angin. Angin sendiri bertingkat-tingkat, burung sendiri juga bertingkat-tingkat. Wa minhum man yamurru ka'ajawidil khail, ada yang melewatinya seperti kuda balap. Wa minhum man yamurru wa minhum man yajri jarya, ada yang berlari-lari. Wa minhum man yas'a sa'ya, ada yang lari-lari kecil. Wa minhum man yahbu habwa, ada yang merangkak. Naudzubillah, bagaimana merangkak di atas sirat. Sementara sirat sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, dia adalah apa? Yaitu adatu minas sya'ar, ahadu minas saif, lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Naudzubillah. Di luar sahih, hadisnya sahih, yaitu apa? Kahadi Musa, seperti ketajaman pisau cukur. Naudzubillah. Gimana kita merangkak di atas benda yang seperti itu? Sangat menyakitkan. Naudzubillah. Al jaza min jinsil amal, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fanajun, fa'nya fa' tafsiliyah, maka orang itu beraneka ragam, ada yang selamat. Tayyib. Mutafawitun, mereka bertingkat-tingkat. Fi sur'atin najah, di dalam cepatnya lajunya keselamatan. Alaihi, keselamatan di atas neraka, di atas sirat tadi, min nari jahannam, dari neraka jahannam. Tayyib. Ada yang apa itu? Ada yang mukardasun, ada yang kemudian apa? Yusallam, ada yang tercakar-cakar, mahdusun, iya tercakar-cakar, summa yusallam, kemudian diselamatkan. Ada juga yang apa itu tadi? Yaitu mukardasun finnar, ya jatuh bertumpuk-tumpuk di dalam neraka. Nauzubillah. Tayyib, disambar-sambar oleh khototif wal kalalib wal hasakah itu. Kata Ibnul Qayyim, dia adalah gambaran dari sambaran-sambaran syubhat dan syahwat di sepanjang perjalanan hidup seorang hamba di dunia. Allahul musta'an. Wa qaumun au baqathum fiha a'maluhum, dan ada sekelompok orang, sekelompok tapi tentunya banyak sekali, yang
Mereka dibinasakan, aubaqa, yaitu membinasakan. Amalan-amalan mereka membinasakan mereka ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi apa? Mubaqat, orang yang dibinasakan oleh amal yang mubiqat, amal yang membinasakan itu. Nauzubillah. Baik. Kemudian wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wajib untuk beriman kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah masih di awal-awal kitab beliau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, bahwasanya Nabi SAW memiliki dua telaga, telaga di dunia dan telaga di akhirat. Telaga di dunia adalah sunnahnya, itu barang siapa mendatanginya kemudian tadallak, betul-betul meneguknya sehingga puas, maka di akhirat dia akan mendapatkan kesempatan untuk minum dari airnya Nabi itu sehingga tidak mengalami kepanasan. Tapi kalau di dunia dia berpaling dari sunnah Nabi, tidak mengambil berat dengan sunnah-sunnahnya Nabi, maka di dunia dia akan celaka, di akhirat dia juga akan celaka. Di dunia dia akan kehausan ilmu, di akhirat dia betul-betul akan kehausan tatkala matahari jaraknya hanya 1 mil di atas kepala. Nauzubillah. Fariduhu ummatuh, umatnya akan mendatangi telaga tadi. La yadma'u man syariba min, orang yang minum darinya tidak akan haus ia selama-lamanya. Rasulullah telah menyebutkan telaganya itu panjang dan lebarnya sama seperti perjalanan 1 bulan, seperti jarak antara Mekah dengan Ailah. Bahwasanya airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan seterusnya disebutkan. Kemudian apalagi aniyahnya ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya, gayungnya itu, atau mungkin baldinya ya, gayungnya bagaikan banyaknya bintang-bintang di langit. Baik. Asal airnya adalah dari sungai Al-Kausar di surga yang melewati 2 saluran dari emas dan perak dengan kaifiat yang hanya Allah yang tahu. Baik. Nah, kalau minum di situ sesaat sedikit saja kemudian tidak haus selama-lamanya, lalu apa nikmatnya kita minum setelah itu? Untuk apa? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, orang minum itu ada 2 sebab. Sebab pertama mungkin karena kehausan. Sebab kedua adalah karena demi kenikmatan. Di surga tidak ada yang kehausan. Jadi minumnya bukan karena haus, tapi karena demi bernikmat-nikmat. Baik. Wa yudzadu anhu man baddala wa ghayyar. Dan akan diusir darinya, ditolak darinya orang yang melakukan perubahan dan penggantian. Mungkin secara mutlak atau mungkin secara nisbi. Yang mutlak yaitu betul-betul menukar agama. Apa itu? Lam yazalu murtadina ba'dak, sebagaimana di sebagian hadis, mereka terus-menerus murtad sepeninggalmu. Main apa itu? Sibuk sendiri. Ada darus di sinilah. Sibuk sendiri main apa tuh? Malulah. Nah, suaranya jadi masuk ke sini tuh. Siapa nih yang buat orang pada tanya ini? Anak ustadz. Baik. Ada juga yang penggantiannya itu adalah parsial, yaitu mengganti sunnah Nabi, melakukan bid'ah-bid'ah. Ada juga yang sedikit lebih ringan, tapi tak layak diremehkan, yaitu berupa maksiat-maksiat. Sebagaimana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, bahwasanya orang yang masuk ke penguasa dan membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezaliman mereka, maka dia bukan termasuk dari golongan Nabi, Nabi bukan termasuk dari golongan mereka, dan dia tidak boleh datang ke telaga Nabi. Ini menunjukkan sebagian maksiat itu juga menyebabkan orang terhalangi dari telaganya Nabi. Taib. Karena memang Nabi bukan hanya datang membawa tauhid. Beliau datang membawa tauhid, lawannya adalah syirik. Beliau datang membawa sunnah, lawannya adalah bid'ah. Beliau datang membawa ketaatan, lawannya adalah kemaksiatan. Barang siapa tidak memenuhi syarat, maka boleh jadi dia tidak berjaya mendapatkan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih ada waktu sedikit. Qal wa annal iman qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalb, dan bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lidah, keikhlasan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan. Yazidu bi ziyadatil a'mal, dia bertambah dengan tambahan amalan-amalan. Wa yanqusu bi naqsiha,
dan dia berkurang dengan kurangnya amalan-amalan. Amalan kalau dimutlakan maksudnya adalah amal yang baik tentunya. Baik. Yang dimaksudkan di sini. Fayakunu fiha an-naqs wa fiha az-ziyadah. Sehingga jadilah di dalam itu hanya fa-nya ini fi-nya fi sababiyah ya fiha, yaitu disebabkan oleh amalan tadi terjadilah naqs, kekurangan. Kekurangan ini sebagai apa? Isim dari yakun. Kekurangan terjadi sebabnya karena amalan, dan pertambahan juga terjadi dengan sebab amalan. Baknya bak sababiyah ma'ruf. Wala yakmulu qaulul iman illa bil amal. Dan ucapan iman tidak sempurna kecuali dengan amalan. Tayyib. Sebagaimana telah sahih dari Al Hasanul Basri rahimahullahu taala, ucapan tidak naik kepada Allah taala kecuali apabila dibuktikan dengan amalan. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah amal yang baik itu diangkat, dan amal soleh lah yang mengangkatnya. Tayyib. Tanpa amalan maka ucapan tidak terpakai. Wala qaulun wa amalun illa biniyah. Tidak ada ucapan ataupun amalan kecuali dengan niat. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqati sunnah. Tidak ada niat, tidak ada ucapan ataupun amalan dan niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah. Kalau tidak memang mardud, tertolak. Baik. Kita tambah satu baris ini. Wa annahu la yakfuru ahadun bidzambin min ahlil qiblah. Yaitu satu orang pun dari ahli qiblah, orang yang sholat ke arah kiblat, kiblatnya muslimin yaitu Ka'bah, bukan kiblatnya orang-orang Syiah Rafidhah yaitu yang di Najaf atau mana terserah mereka, naudzubillah. Tapi yang kiblatnya muslimin Ka'bah, kiblatnya para nabi dan rasul. Dia tidak kafir dengan sebab suatu dosa, yaitu dengan mutlaquz dzam. Jelas ada jenis-jenis dosa yang menyebabkan orang kafir, tapi mutlaquz dzam itu tidak. Kalau dikatakan dzam maksudnya adalah secara umum, keumuman dosa. Walaupun jelas kalau dosanya sampai syirik akbar, kufur akbar, memang dia jadi kafir. Baik, hukum umumnya demikian. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.